adalah bentuk rasa syukur kita atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itulah seekor singa tidak akan memakan anaknya, seekor burung gagak yang garang tidak akan memakan telurnya, seekor gajah tidak akan menginjak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika Rasul mengatakan, la yudkhilal jannata ahadukum amaluh. Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyata'ammadani Allahu birahmatih, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itulah yang khatib bacakan pada awal khutbahnya, Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itulah yang kita mohonkan kepada Allah untuk orang yang hidup dan yang mati. Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan duduk di antara dua sujud kita bacakan, Rabbighfirli warhamni. Atas rahmat yang masih Allah berikan sampai saat ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah panutan umat, panutan hidup dari berbagai aspek. Akhlak beliau sangat terpuji, kedermawanannya, ramah tamahnya, lemah lembutnya, sehingga digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul Muhammad suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan 1444 Hijriah telah berakhir. Hari ini adalah Syawal. Banyak nilai-nilai Ramadan sebanyak hikmahnya, 700.000 kali lipat bahkan lebih. Namun pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa nilai Ramadan yang mesti kita bawa, kita lestarikan dalam kehidupan berbangsa, beragama dan berkehidupan sosial. Di antaranya memakmurkan masjid. Hadirin, satu bulan kita ramai salat sunat tarawih, salat sunat witir, selesai itu kita tadarus Al-Quran. Apa maknanya? Kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Masjid yang ketika Ramadan ramai, hiruk pikuk dengan suara tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Tapi ketika Ramadan keluar, ia akan berakhir dengan kesepian, kesunyian kembali di waktu sebelumnya. Maka ini belum berhasilnya Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan berarti ramai masjid di malam Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan berarti ramai iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi bukti berhasilnya Ramadan adalah ketika masjid mampu dimakmurkan setelah Ramadan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, nilai-nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan adalah senantiasa peduli kepada sesama. Satu bulan lamanya kita diajak merasakan perasaan orang lain. Kita merasakan lapar yang menggigit, kita merasakan haus kering telentang tenggorokan. Apa makna puasa yang kita lakukan itu? Tidak lain dan tak bukan adalah menanamkan rasa, merasakan perasaan orang lain. Islam tidak agama egois. Islam tidak akan mengakui keimanan seseorang yang tidak mampu merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti kau sayang dirimu sendiri. Hadirin, satu bulan lamanya kita menahan lapar. Kita tahan hanya sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi di sana tetangga, sahabat, kerabatmu yang miskin susah melarat
mereka lapar tanpa batas. Maka di hari yang fitri ini, jangan biarkan mereka menangis karena lapar dahaga akibat harta yang tidak ia punya. Jangan sampai mereka mengemis meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang bahagia, di hari yang mestinya mereka memakai pakaian baru, tapi justru mereka juga meminta-minta, mengemis karena tidak ada hati yang lembut memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mari kita belajar dari sejarah baginda Rasulullah SAW ketika Idul Fitri tiba. Rasulullah SAW seperti biasa, tiap hari Lebaran pagi-pagi hari selalu mengunjungi rumah demi rumah untuk mendoakan kaum muslimin agar merasa bahagia pada hari raya itu. Rumah demi rumah telah beliau kunjungi hingga berkeliling kota Madinah. Rasulullah SAW merasa senang karena semuanya terlihat merasa gembira dan bahagia. Terutama anak-anak, mereka bermain sambil berlari-lari ke sana kemari dengan mengenakan pakaian hari rayanya. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti sejenak. Ketika kejauhan beliau melihat di sebuah sudut ada seorang anak kecil yang sedang duduk bersedih. Ia memakai pakaian yang telah usang. Melihat kesedihan gadis kecil itu, Rasulullah bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu ia menangis terseduh-seduh. Ketika Rasul mendekatinya, tangis gadis kecil tersebut semakin menjadi. Sambil mendekati gadis tersebut, Rasul kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis tersebut, lalu bertanya dengan suara yang lembut, "Wahai anakku, mengapa kamu menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" Gadis kecil itu terkejut tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya. Perlahan-lahan sambil menangis ia bercerita, pada hari raya yang suci ini, semua menginginkan agar dapat merayakan bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku. Itu sebabnya aku menangis ketika itu hari rayaku terakhirku bersamanya. Ia membelikanku sebuah gaun dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Ia bertarung bersama Rasul bahu membahu dan kemudian ia meninggal. Sekarang ia tidak ada lagi. Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisan peninggalan ayahku, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tidak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi? Setelah Rasulullah mendengar cerita gadis yatim kecil itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis kecil tersebut sambil berkata, "Wahai anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu?" Mendengar kata-kata gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Ia memandang penuh dengan takjub orang yang berada di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Orang tempat ia baru saja mencurahkan kesedihan dan menumpahkan segala gundah di hatinya. Ia hanya dapat menganggukkan kepalanya. Rasul kemudian membawa gadis yatim kecil itu pulang ke rumah. Di sana ia diberikan pakaian yang terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Anak itu pun terlihat riang dan gembira. Begitulah agaknya kita terhadap tetangga, lebih-lebih kepada anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir,
nilai Ramadan yang mesti kita bawa, bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afun, kau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah meminta kepada Allah, maafkan salahku kepada si fulan, maafkan silapku kepada si fulan. Menangis di pintu Ka'bah Allah tak dapat memaafkan, karena ini hubungan kita kepada sesama. Oleh sebab itu, duribat alaihimud jillah, mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, kita dianjurkan ketika Idul Fitri tiba, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak tempat kita bersalaman. Ma min muslimin, dua orang muslim yang takian berjumpa berjabat tangan, maka Allah ampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia. Sifat orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Satu bulan Allah menguji, wahai hambaku, kuuji kau dengan makan, lulus. Wahai hambaku, kuuji kau dengan minum, lulus. Kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kau kuuji yang tampaknya ringan. Sanggupkah kau kuuji untuk memaafkan saudaramu? Adapun orang tidak dapat memaafkan dan menyimpan sampai dia mati, inilah orang yang ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, puasanya banyak, banyak sholat sunnahnya, tapi dia kasar, cakapnya kasar, menyakiti hati tetangganya dengan lisannya yang tajam. Maka kata Nabi, la ghaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, dia penghuni neraka. Na'udzubillahi min zalik. Hadis lain Rasul katakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka di hari yang agung dan mulia ini, mari kita raih tangannya kawan kita, saudara kita, sahabat kita, jiran tetangga kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Dia mungkin diam karena dia baik, karena dia tulus, tapi di dalam hatinya tetap tergores. Maka goresan itulah kita hapus hari ini. Tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah hari ini kita balut lukanya dengan senyum dan ucapan maaf. Sampaikan maaf itu kepada mereka, terutama kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Istri kepada suami, suami kepada istri, dan tentunya anak kepada kedua orang tuanya. Ya, orang tua, ayah dan ibu kita. Ibu yang pernah kita tumpang rahimnya, ibu yang dulunya teriak kesakitan melahirkan kita, meregang nyawa ia mengeluarkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Berapa kali ia tak dapat salat tahajud di tengah malam karena tangismu merengek sampai pagi tiba. Berapa kali ia tak jadi salat duha karena najis kencingmu melekat di kainnya. Berapa kali ia diusir di tengah keramaian karena tangismu mecah pikuk telinga. Berapa kali ia tak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kandungannya 9 bulan 10 hari. 30 hari dia tidak puasa karena mengandungmu. 30 hari dia tidak puasa karena menyusukanmu di tahun pertama. 30 hari dia tidak puasa karena menyusukanmu di tahun kedua, hanya untukmu seorang. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian kembali. Quran surah Luqman ayat 14. Hadirin, susah sakit yang ibu rasakan selalu ia abaikan. Susah sakit yang ibu rasakan tak pernah mengharap balasan. Susah sakit yang ibu rasakan tak pernah ia mengeluh. Susah sakit yang ibu rasakan selalu ia ganti dengan bibir yang tersenyum. Begitupun dengan ayah, perjuangannya begitu dahsyat, bebannya yang begitu banyak. Betapa kulit seorang ayah melepah di tengah panas terik matahari. Perjuangannya tidak mengenal lelah, peras keringat banting tulang, kepanasan ia, kedinginan ia demi membesarkan kita sebuah hati belayan jiwa. Ibu dan ayah adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kasih sayang mereka tak ada batasnya. Kasih sayang mereka tak pernah putus. Ayah dan ibu adalah yang terbaik. Kau bangunkan istana untuk mereka. Kau belikan emas 200 kilogram. Kau gendong mereka saat tawaf di tanah suci. Kau bawa mereka saat sa'i di tanah suci. Belum tentu dapat membalas jasa dan pengorbanan mereka. Tidak akan pernah tergantikan apa yang telah mereka lakukan untukmu. Oleh karenanya, jangan biarkan hati ayah dan ibu kita terluka karena tingkah laku kita yang tidak baik terhadap mereka. Jangan biarkan air mata ayah dan ibu kita mengalir, menangis karena ucapan yang tak wajar kita lontarkan terhadap mereka. Jangan biarkan ayah dan ibu kita bersedih karena kedurhakaan kita terhadap mereka. Jangan biarkan hati mereka tersakiti. Hadirin, khatib mengajak bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, bahagiakanlah mereka, ringankan beban mereka. Temui ayah ibu kita, cium tangannya, minta maaf kepada keduanya, berbaktilah kepada mereka. Ingat hadirin, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wa su'tullah fi su'til walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dan bagi hadirin mohon maaf apabila orang tuanya sudah mendahuluinya, ziarahi kuburnya dan doakan mereka, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat dapat bermanfaat bagi khatib sendiri, umumnya bagi kita semua. Semoga khutbah hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah peduli terhadap sesama, tambah cinta kepada tetangga, dan tambah sayang dan patuh terhadap ayah dan ibu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafiruna walau karihal musyrikuna walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في آيات الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله.